Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan masih dilancarkan ibadah puasanya. Pagi dini hari ini kegiatan aku untuk sahur di puasa salah 9. Ini tuh hari Minggu teman-teman. Nanti ada kegiatan dari sahur sampai berbuka puasa ya. Cuma tuh siang harinya kegiatannya udah aku share kemarin kan pas aku bikin kue putri salju. Jadi pertama-tama ini aku lagi rebus teh. Aku pengen bikin teh manis anget. Kayak udah lama gitu dari awal puasa sahur nggak pernah bikin teh manis anget karena memang lebih minum air putih anget gitu. Dan ini aku bikinnya 1 gelas aja karena takutnya nggak habis, supaya barengan gitu ya sama suami. Aku memang lagi kurang begitu pengen gitu minum manis-manis di saat sahur karena buat aku tuh nanti biasanya habis subuhan tuh agak ngantuk. Terus kalau minum manis-manis tuh kayak sering cepet pipis gitu teman-teman. Memasuki pertengahan puasa udah mulai bingung menu disebabkan bukan karena mati gaya di dapur atau mungkin karena males masak, nggak sama sekali, tapi merasa bahwa kayaknya tuh udah masak berbagai macam menu jadi kayak nggak pengen makan masakan yang gimana-gimana. Untuk menggugah selera di saat sahur kali ini aku bikin menunya sambelan aja ya teman-teman. Jadi tadi aku siapin untuk sambelan cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Terus ini aku sambi sambi juga goreng tempe. Ini tempe tepung ya. Aku udah lama nggak bikin tempe tepung. Jadi pengen tempe tepung. Aku gorengnya 4 biji aja biar nggak mubazir, biar sekali habis gitu ya dimakan sahur. Aku juga ada rebus ini daun ketela. Aku masih punya daun ketela di kulkas. Jadinya aku rebus aja. Aku nggak mau numis-numis karena lagi nggak pengen. Nah ini tinggal segini nih cukup banget untuk makan berdua sekali makan untuk sahur. Terus nanti juga aku tambahin sama timun karena di rumah masih ada timun. Memasuki hari-hari rada rawan nih biasanya mulai pertengahan puasa udah mulai disibukkan gitu ya teman-teman untuk persiapan lebaran, baik hal-hal apa saja yang perlu disiapkan di lebaran seperti pakaian mungkin yang untuk sebagian orang yang beli pakaian baru, terus juga kayak perlengkapan lebaran kayak cemilan-cemilan, kasih THR ataupun yang suka bikin bingkisan untuk parcel lebaran ya. Untuk aku pribadi belum mulai nih karena nanti kayaknya malah aku justru di minggu terakhir aja. Kemarin-kemarin nyiapin kue pun itu kan ada 9 orderan dari customer aku ya. Gak banyak sih, tapi karena aku gak enak jadi aku terima aja walaupun aku gak open PO. Nah ini tuh gorengannya aku pengen yang crispy gitu ya teman-teman. Tadi juga timunnya udah aku siapin. Timunnya juga 2 biji aja supaya cukup langsung habis buat aku dan suami. Terus nanti untuk protein hewaninya aku mau goreng ikan tongkol aja lah. Untuk sahur tuh biasanya aku gak bisa makan sarden ya. Gak tahu kenapa kayak kurang berselera. Kalau mau makan ikan mending digoreng aja ikan tongkol atau ikan apa aja lah, karena untuk telur agak bosen juga. Sering nih dadar telur akhir-akhir ini tapi nggak di-record. Terus juga ayam aku belum ungkep ayam, kemungkinan nanti deh aku ungkep ayam. Jadi sih kalau udah ada stokan ayam atau nugget gitu enak ya teman-teman, kalau pas mepet tinggal goreng. Cuman aku belum bikin nugget lagi nih, kemarin kan stokannya udah habis ya terakhir. Ini setelah goreng tempe lanjut goreng untuk bahan sambal. Oh ya teman-teman, gimana keuangannya di pertengahan puasa ya? Ini masuk pertengahan puasa deh. Aku jujur karena gajiannya itu kan menuju akhir bulan ya. Jadi untuk awal bulan tuh biasanya malah berasa kayak akhir bulan buat aku, awal bulan terus pertengahan gitu. Jadi biasa aja dalam mengelola keuangannya, nggak yang banyak tergoda karena memang uangnya tuh belum masuk. Kalau untuk penghasilan suami tuh biasanya aku khususin untuk kayak bayar-bayar tagihan bulanan, kayak listrik, air, KPR rumah, terus wifi gitu-gitu ya teman-teman. Terus kalau misal pengen yang
belanja-belanja di luar kebutuhan pokok kadang pakai penghasilan aku juga, tapi aku juga bantu sih untuk kayak belanja kebutuhan rumah tangga gitu pakai penghasilan aku. Makanya tuh aku seringnya belanja-belanja agak banyak itu di akhir bulan gitu ya, nggak akhir bulan banget sih, minggu terakhir. Kalau gajinya udah masuk. Nah, ini aku voice over tuh subuh-subuh karena ngeditnya habis subuhan tadi. Jadi suaranya mungkin agak gimana kurang jelas mungkin ya teman-teman. Puasa tuh memang kayak suaranya tuh agak berkurang gitu nggak sih? Oke, ini setelah goreng bahan sambal, tadi tuh aku pakai terasinya 2 biji ya ini. Karena aku ngerasa terasi ABC sekarang kok kecil banget ya. Tadinya aku kalau nyambel pakai 1 biji aja tuh cukup, tapi sekarang harus 2 karena benar-benar kecil. Tapi kalau pakai terasi yang lainnya kadang tuh rasanya kurang pas gitu. Jadinya ya udahlah belinya yang ini aja. Ada tuh terasi yang di pasar itu malah enak, yang mereknya tuh kayak merek lokal gitu ya. Kalau di tempat aku tuh terasi cap ibu itu enak juga. Oke, ini sambalnya aku bikinnya nggak pedes ya, banyak kan cabai keriting gitu karena buat sahur. Terus lanjut ini goreng ikan tongkolnya 2 biji aja, 2 potong karena ya memang anggota keluarganya 2. Jadi nggak mau banyak-banyak biar nggak mubazir. Gorengnya pun pakai minyak sedikit aja karena biasanya minyak abis goreng ikan tuh nggak dipakai lagi. Seperti biasa, bumbu untuk sambal adalah seasoningnya garam, micin, kaldu jamur, dan gula merah. Oh ya, sejauh ini mungkin karena aku juga gajiannya menuju akhir bulan gitu ya teman-teman. Terus kayak yang dikelola tuh penghasilan dari suami kalau awal bulan sampai pertengahan. Jujur aku nggak merasa boros karena aku tuh kadang kalau yang uang hasil bukan jeripaya aku gitu ya, uang yang dikasih suami tuh kayak rada sayang buat make berlebihan atau make buat hal-hal yang nggak penting. Lebih bukan ke sayang sih, tapi kasihan gitu. Jadinya aku memang prioritasin untuk kayak kebutuhan pokok gitu. Jadi kalau misal mau beli-beli yang di luar itu baru deh nanti kalau misalnya udah dapat udah masuk gitu ya gajinya sendiri baru deh beli. Jadi biasanya awal bulan sampai pertengahan menuju minggu ketiga pada bulan tersebut, aku biasanya masih on track banget nih, masih kayak rajin masak, masih kayak nggak yang beli-beli barang-barang yang nggak penting. Sebenarnya ini bagus juga sih ya, membeli barang-barang yang kurang penting itu kan memang diwajibkan supaya keuangan kita tuh tetap terjaga. Apalagi sekarang tuh ya Allah tantangannya bukan dari diri kita sendiri ya teman-teman, bukan lagi kayak sifat kita yang boros, tapi tuh di luar sana juga barang bahan pokok tuh udah mulai naik. Kemarin tuh yang lagi naik lagi gula pasir di minimarket satunya. Minyak goreng juga ya, kayaknya tuh kemarin-kemarin masih dapat harga 36.000, sekarang udah hampir 40.000 semuanya. Ya begitu ya teman-teman, terus dengar berita juga ada yang minyak goreng dikurangi tuh takarannya yang harusnya 1 liter jadi 750 mili. Oke, ini menu sahur aku kayak gini sederhana aja. Goreng tempe, goreng ikan tongkol, sambal terasi yang gak pedas, terus lalapannya timun sama daun ubi yang direbus. Udah kayak gini aja tuh malah bikin aku selera makan teman-teman ketimbang tumis-tumisan atau apalah. Kayak gini menu sederhana deso tapi enak pol kalau menurut aku. Nah, kalau menunya seperti ini aku tuh biasanya bisa makan sahur rada banyak. Bukan rada ini mah banyak. Karena menurut aku tuh menu kayak gini bikin selera banget nih buat makan. Jadi lumayan nih energi buat hari ini. Dan sambalnya pun karena nggak pedas aku bisa ambil banyak. Ini tuh tadi cabai rawitnya cuma berapa ya? 3 biji atau berapa? Nggak banyak menu dan nggak banyak lauk karena kalau kebanyakan lauk kadang malah nggak kemakan. Tadinya mau potong-potong semangka, cuman aku rasa timun ini juga udah banyak mengandung air jadinya kayak udah kenyang gitu. Temen-temen ini aku makan sahur dulu ya. Kalian tuh menunya apa untuk sahur hari ini atau sahur kemarin? Sharing-sharing ya, siapa tahu tuh bisa jadi referensi aku juga buat masak menu sahur di keesokan harinya. Ada dari beberapa teman-teman yang komen juga hal yang paling krusial di saat menuju lebaran atau pertengahan puasa nih ya, mulai mempersiapkan lebaran gitu tuh kadang-kadang
tiba-tiba keinginan untuk kayak membeli baju yang seragaman, kadang tuh membuat budgetnya agak sedikit bengkak karena harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit, karena kan memang biasanya baju lebaran harganya lebih mahal ya karena momen gitu loh, mumpung gitu. Terus apalagi kalau ada baju yang lagi tren biasanya tuh harganya bener-bener ya lumayan gitu, apalagi seragaman. Tapi tuh kadang kita suka ngerasa nggak sih kalau misalnya baju tuh yang lagi ngetren modelnya, kadang tuh ada yang kembaran gitu. Kadang udah happy-happy ya beli baju yang lagi ngetren tahun ini, tiba-tiba pas dipakai lebaran ada yang sama pakai baju itu, rasanya langsung kayak ciut gitu gimana gitu. Makanya tuh untuk sekarang ini aku jarang banget beli baju lebaran. Kadang belinya jauh-jauh hari. Lanjut lompat di kegiatan berikutnya, ini menuju waktu buka puasa ya teman-teman. Masya Allah, syahdu banget ya dengar suara anak-anak tadarus di masjid gitu, rasanya tuh kayak yang terenyuh hatinya. Jujur aku tuh ini suka banget momen seperti ini. Tapi tuh suami aku ngajakin buka di luar karena kan ini hari Minggu ya. Jadi biasa kalau hari libur nggak di bulan puasa, di bulan biasa pun biasanya suami ngajak makan di luar. Jadi ini kita mau buka di luar, katanya tuh suami aku pengen ngebakso. Jadinya ya udah kita cari tempat bakso yang deket dari rumah aja, yang nggak jauh-jauh. Ini kita menuju perjalanan ke sana ya teman-teman. Tadi tuh on the way-nya jam 5:15. Jadi tuh anak-anak udah mulai ngaji di masjid. Nah ini di jalan, terus aku suka banget ya suasana saat kayak gini nih, sore hari menuju buka puasa, ngabuburit gitu. Keinget banget tahun lalu suami aku tuh belum masuk kerja lagi, kita tuh berjuang untuk ekonomi keluarga kita, ya ampun. Kesana kesini belanja bahan kue, terus antar-antar pesenan pakai motor, masya Allah. Rasanya tuh nggak sedih sih ya kalau sekarang, kayak justru terharu gitu. Wah ternyata kita bisa ya melewati masa-masa itu dan menganggap masa itu tuh masa yang indah juga, momen gitu, bagian perjalanan dan perjuangan dari kehidupan kita. Rasanya tuh hari ini bersyukur, terus semakin kayak bener-bener merasa mindset kita tuh bahwa hidup kita tuh ada yang pegang gitu ya, ada pengendalinya. Ibaratnya tuh dalam waktu sekejap bisa aja dibolak-balikan nasibnya, keuangannya, dan segalanya gitu ya teman-teman. Jadi tuh di sini jangan sampai kita tuh menanamkan afirmasi yang tidak positif kepada hidup kita, karena insya Allah ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka akan dimudahkan jalannya ya. Dan akhirnya kita ngebakso di Raja Bakso lagi, karena aku rasa ini yang aman-aman aja lah, maksudnya rasanya gitu ya, kuahnya enak, baksonya juga enak, nggak terlalu jauh dari rumah, makanya di sini aja lah gitu. Ini tadinya tuh sepi, terus pas kita datang tuh abis itu rame gitu teman-teman, banyak yang datang. Ini detik-detik udah tadi azan buka puasa kita ngebatalin pakai es teh karena baksonya belum datang. Ini ya Allah, bener-bener aku menikmati hari Minggunya, karena ya ini nggak masak juga kan kayak hadiah gitu ya buat para istri yang tiap hari masak. Kalau diajak makan di luar suami itu kan kayak dikasih reward gitu ya, pengertian meskipun ini sederhana. Oke, kita di sini tuh pesen bakso urat favorit gitu. Sebenarnya ini tuh kuah beningnya aja seger, enak, gurih. Cuman kalau aku pribadi memang ya harus diracik pakai kayak kecap, terus juga cuka sama sambal. Tapi nggak lupa juga aku nikmatin juga kuah beningnya dulu gitu sampai puas, sampai kayak enak banget. Karena kan nanti kalau dikasih kecap terus sambal sama cuka agak merubah rasa dari kegurihannya ya, tetap gurih sih tapi agak variatif gitu rasanya. Tapi memang aku suka. Ini lagi kecapnya enak banget yang di Raja Rasa. Ini tuh bukan merek. Ini tuh sebenarnya kecapnya merek Raja Bakso. Kok Raja Rasa sih? Raja Bakso. Tapi tuh menurut aku mirip kecap yang cap
ribut gitu, ikan ribut atau ribut, itu enak juga, mirip banget rasanya. Terus ini tuh enaknya kecapnya tuh kayak ada rasa asam jawanya juga, jadi manis, ada asam sepet dikit. Terus aku pakein juga cuka sama sambal. Biasanya memang aku kalau makan bakso itu nggak pakai saus ya teman-teman. Nggak tahu kenapa lah, pokoknya udah racikannya menurut aku kebiasaan kecap, sambal, sama cuka, udah gitu aja. Dan biasanya aku tuh kalau makan bakso nggak suka pakai mie ya, tapi tuh mie-nya di sini enak, mie kuningnya enak, mie putihnya enak, jadi kayak lembut gitulah pokoknya. Ya mungkin karena buka puasa juga ya, jadinya nikmat. Sebenarnya tuh aku nggak prefer untuk kayak buka puasa pakai bakso. Nah ini racikannya sampai coklat. Tapi tuh karena suami yang ngajakin, katanya dia pengen, ya udah gitu. Karena kalau menurut aku buka puasa tuh enaknya pakai nasi. Terus ini kita makannya juga pakai kerupuk mireng kalau di tempat aku. Ini yang terbuat dari singkong gitu lah teman-teman, kerupuk mie ya. Terus ya udahlah ya, disyukuri aja berbuka pakai bakso, karena ini juga nikmat banget, gas gitu. Kalau perut lapar mah apa aja tuh berasanya enak ya. Nah ini aku tuh jangan pada salfok ya teman-teman. Aku memang kalau makan tuh lahap karena memang menganggap bahwa makan sebagai bahan bakar untuk beraktivitas. Kayak aku tuh hari-hari tuh menjalani kegiatannya tuh lagi kegiatannya tuh dengan bersemangat gitu, kayak dengan totalitas, nggak mau yang melo-melo apa mager-mager, jadinya butuh energi gitu. Makanya tuh teman-teman mungkin salfok ya kalau aku makan tuh kayak rada cepet. Memang sih ini durasinya aku cepetin kecepatannya videonya, cuman memang aslinya memang lahap. Aku bersyukur sih masih dikasih kenikmatan untuk bisa merasakan lidahnya itu makan apa aja enak, lahap gitu, daripada yang nggak doyan makan gitu ya. Kadang kan suka nyiksa diri juga karena kita juga butuh energi meskipun harus ada batasan juga. Nah untuk di puasa ini tuh aku juga bersyukur banget, nggak tahu kenapa tuh nggak kepengen minum yang manis-manis gitu teman-teman ya, kecuali ini ya es teh. Kayaknya tuh bakso memang cocok banget pakai es teh. Teman-teman kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Kita sharing-sharing terus, berbagi pengalaman supaya kita bareng-bareng menuju keuangan rumah tangga sehat. See you next video. Assalamualaikum, bye.